Ini kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia masih sama Sita. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang bagaimana Anda dibully sama orang-orang karena Anda pasien 01 COVID-19. Stigmanya ya, Mas. Cuman saya penasaran ketika Anda di rumah sakit tuh ya. Ini kan banyak orang yang sebenarnya tidak pengen ada di rumah sakit, tapi juga tidak tahu sebenarnya keadaan rumah sakit tuh seperti apa sih. Including me, gue tuh nggak tahu loh keadaan rumah sakit COVID-19 tuh seperti apa. Karena nggak ada orang juga yang mau pergi ke sana ngeliat keadaannya gitu ya. Kecuali in some purposes mungkin they do. Pada saat lu di sana tuh banyak pasiennya atau cuman bertiga? Jadi memang pas awal itu pas aku masuk tuh baru saya dan ibu kan berdua. Habis itu kakak saya masuk, terus ada beberapa teman kami gitu sebenarnya. Waktu saat itu di RSPI Sulianti Saroso hanya ada 11 kamar isolasi, di mana satu itu ICU, jadi 10 plus 1 ICU. 10 plus 1 ICU. Can you bring the mic closer to you? Oh, Oke. sorry. Dan 10 plus 1 itu artinya ada isinya. Iya, ya ganti-ganti sih, kadang ada, kadang enggak gitu kan. Oke, Maksudnya. dan lu ketemu dengan orang-orang yang Oh ya, di sana? enggak. No? Jadi memang sebenarnya ini aku sharing saat when it was my time ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak relevan, maybe change, udah. ya. Jadi saat itu emang kita per orang ya satu kamar gitu. Saya juga nggak ketemu sama ibu atau Mbak Ratri, kakak aku juga. Jadi kita ya ngobrol lewat video call Anda nggak bisa gitu. keluar dari kamar? Nggak boleh dong. Tidak boleh keluar dari kamar? Nggak boleh. Itu juga para tim medis juga kalau masuk kan dengan full APD kan, ya. hazmat suit itu kan. Jadi mereka tuh juga itu strict banget. They can only come in a certain time. Jadi ada jam 6 pagi, habis itu jam 12 siang, jam 6 sore, sama malam jam 10 malam. Tergantung kapan ngasih obat kita. Kenapa kalian kan misalnya si tim medis, nanti kita tanya sama tim medisnya. Ya. Tim medis masuk menggunakan APD karena mereka tidak positif dan mereka pasti juga tidak mau terkena COVID-19. Tapi kan Anda dan orang-orang di sana, pasien-pasien ini kan mereka positif ya. Kenapa tidak bisa ketemu? Kan sama-sama. Enggak, karena gini. Jadi aturannya adalah they will treat us as if we are positive until they know for sure we are positive or negative. Jadi waktu aku di rumah sakit yang pertama, pas aku bilang ada kontak itu maksudnya di satu ruangan sama yang WNA ini, kita langsung mulai diisolasi di situ dan mereka juga langsung men-treat kita dengan APD karena itu prosedur SOP-nya. So they have to pakai itu semua gitu. Nah, memang saya positif kan waktu itu, tapi kan waktu hari Minggu kan masih belum tahu kan, tanggal 2 Maret baru diinfo positif, lalu ada beberapa orang yang mulai masuk dan belum tahu hasilnya positif atau negatif. So itu SOP-nya mereka harus seperti itu. Jadi lu sama gitu. ibu itu tidak pernah ketemu akhirnya? Enggak. Kecuali lewat video Video aja? call. Video call. Iya, aku ingat tuh waktu kakakku datang tuh kalau nggak salah lupa aku sehari setelah aku dibilang positif, dia datang. Jadi itu kan tempatnya lorong. Ada kanan sama kiri, di sini ada 6 kamar, di sini 5. Masuknya dari sini. And my room was the first one. Jadi waktu Mbak Ratri datang, dia ngetok-ngetok di jendela, ya kita halo-haloan di jendela aja gitu. Oke, ya, berarti ketemu. artinya memang benar-benar tidak bisa jumpa Nggak sama bisa, sekali ya. enggak. Tapi artinya lu tidak tahu juga keadaan gimana pasien-pasien yang lain. Saat itu karena semuanya temenan, aku tahu. Tapi kalau nggak gitu ya nggak tahu gitu. Soalnya kita sampai bikin grup untuk saling support kan akhirnya. Tell me, ceritain ke gua apa yang lu rasakan day by day pada saat itu. Oke. Sebenarnya aku mulai dari pas gejala awal aja ya. Ya. Oke, jadi waktu gejala awal itu tanggal 16 Februari aku mulai gatel tenggorokannya, bukan sakit tapi gatel ya, gatel. Jadi untuk nelen segala macam masih fine. Nah 17-nya bangun tuh udah langsung high fever, directly Panas drop. langsung? Like High fever. 38,5, 39 gitu. 38,5, 39 ya. Oke. Terus non-stop coughing, tapi coughingnya dry cough, bukan batuk berdahak. Tadi saya dicek di bawah 34, dia pikir saya zombie kali. Mungkin. Ya, itu apa tadi? Oh ya, dry cough. Jadi batuknya tidak berdahak dan nggak ada bukan apa namanya nggak pilek ya, nggak pilek ya. Jadi nggak buang ingus gitu, nggak ada. Tenggorokan sakit, batuk tidak berdahak. Iya. Enggak, tenggorokan nggak sakit, hanya gatel. Sorry. Tenggorokan beda hanya ya. gatel, Jadi tidak nelen sakit. tuh nggak sakit. Nelen tidak sakit, cuma kayak gatel, nggak enak. batuk. Iya, terus shivering. Shivering, common flu. Iya, joint pain. I have fibromyalgia. Jadi tiap kali aku flu, aku ada joint pain. So Joint I thought, pain, ya it's fine gitu kan. Vertigo, aku benar nggak bisa bangun. Gitu. Apakah yang Anda rasakan ini lebih parah dibandingkan flu-flu yang pernah lu rasakan, atau this feels like I just have a flu? Nah, karena emang aku kalau flu selalu parah, jadi buat aku itu normal.
Bedanya adalah itu sampai 10 hari. Jadi aku udah sampai paracetamol tuh udah 3 kali sehari selama kayak 7 hari 8 hari nggak turun-turun. Tapi Dan maksudnya buat Sita sendiri pada saat itu merasa bahwa this is a flu. iya, Tidak sesuatu yang tiba-tiba lebih dari flu. enggak, ya? enggak. Oke. Karena aku kalau flu emang selalu seberat itu. Kalau flu itu mah nasib lah ya. Iya. Kalau lu flu kayak begitu. Emang kayak Oke. gitu, gitu. Lu ngerasain yang katanya orang-orang kalau misalnya dadanya ditekan pakai Nah, batu nggak bisa napas dan Jadi sebagainya? aku tuh memang baru sadar pas sudah di rumah sakit. Jadi waktu dari 27 Februari di rumah sakit pertama itu aku udah nggak panas sama sekali. Jadi begitu masuk infus langsung hilang semua itu panasnya dan lain-lain. Jadi hanya batuk aja. Diisolasi di RSPI pun juga gitu. Cuman memang aku dikasih nebulizer karena waktu di ronsen itu banyak mukusnya bercak-bercak putih untuk ngeluarin dahaknya kan. Nah, habis itu aku baru sadar tuh di rumah sakit bahwa I cannot take a deep breath. Jadi yang orang bilang cara ngecek dengan deep ya. Jadi kalau waktu itu nih, misalkan aku waktu lagi positif Disebutkan. gitu, langsung non-stop gitu. Langsung batuk. Iya, nggak bisa sama sekali. Kalau sekarang kan nggak bisa tarik nafas gitu. Itu tuh nggak bisa sama sekali. Selama aku Lu positif curiga tuh itu gitu. COVID nggak pada saat itu? Ya itu aku baru sadar gitunya pas udah tahu positif. Oke. Jadi Artinya pada saat awal-awal itu nggak curiga bahwa itu COVID kan? enggak, tapi It's just memang flu. aku minta dites hanya Why? untuk ya untuk make sure aja that I don't have it, so I don't pass it to my mom. So you don't pass it to your mom, but it's too Iya. late because your mom sudah kena juga. Iya, Oke. gitu. Nah, terus waktu di rumah sakit di Lanjut silakan. di RSPI itu juga aku hanya batuk-batuk aja, memang batuk-batuk nonstop gitu. Nah, Artinya you and your mom's different symptoms, Iya. beda simptomnya. Beda Lebih semuanya. parah ibu karena usia atau karena ada penyakit bawaan? Sebenarnya itu jatuhnya parahan aku ya. Oh ya? Sebenarnya, cuman ibu took longer time to heal because she's 64. Oh. Gitu. Dan terus with all the media, the stigmatization and everything, mental aku drop lagi. Jadi yang tadinya aku datang hanya dengan batuk, tiba-tiba selama 3-4 hari itu karena aku ya nangis terus dan stres gitu ya, Imun tubuh drop turun, semuanya langsung. drop semuanya, Jadi aku tambah. mulai muntah-muntah lagi, asam lambung lagi, gemeter lagi Ya karena mungkin asam gitu. lambung juga dari stres kan, Ya, bisa itu dia, juga. Mungkin nggak ada hubungannya dengan COVID, bisa Iya, juga. sedangkan ibu we never tenang know. banget. Ibu tenang. ya. Tapi memang kondisi paru-paru dia ternyata yang awalnya clear dari bercak putih malah jadi ada dan lama. Jadi saat itu waktu masih di rumah sakit kita kan nggak tahu, tapi waktu udah keluar dokternya juga bilang gitu ke ibu, Bu sebenarnya tuh saya udah panik banget karena kok ibu nggak sembuh-sembuh segala macam. But she didn't tell my mom because she want my mom to be calm kan, karena begitu kita panik itu makin parah Panik, gitu. oke. Itu dia artinya memang kita tuh harus ngebedain antara panik sama waspada ya. Iya. Kebanyakan orang tuh sekarang semuanya panik. Nah ini yang saya nggak suka nih. Iya. I mean, saya ngomong bahwa dangerousnya ada, bahayanya ada. Tapi beda dengan fear, beda dengan ketakutan. Iya, Saya kan sempat ngomong kalau kita bicara tentang kematian dan sebagainya, orang naik motor, kendaraan, kecelakaan meninggal sehari itu 80 orang. Iya. Oke. Bahayanya ada. Waspada naik motor gitu kan intinya kan. Jadi maksudnya the virus is there, virusnya ada dan sebagainya. Terus bukan tiba-tiba orang jadi panik, jadi stres, jadi menjauhi orang dan sebagainya. Tapi kita pikirlah kita harus gimana. Mungkin masker harus diiakan gitu kan. Iya. Karena kalau kita bicara social distancing, physical distancing, sampai kapan? Sampai vaksinnya ketemu kah? Kapan ketemunya dan sebagainya. Akhirnya it's destroy everything. Semuanya Iya, jadi rusak betul. gara-gara itu. Bedakan Sebenarnya- panik dengan waspada. Menurut aku itu juga ada peran ya media dan social media ya, yang of fear course, mongering. ya. Fear karena ya yang kan? namanya fear is sell gitu Iya, kan, yang namanya iya, ketakutan pasti menjual. Dan itu tuh aku juga sedih banget gitu, maksudnya karena I saw the comments that people was throwing at me, dan itu tuh bukti banget bahwa wah gila orang Indonesia tuh sangat darurat literasi sih gitu. Ya. Mereka they believe hoax. Ya, Jadi ya. pasti banyak yang mikir bahwa oh lo kena COVID-19 lo pasti mati, lo nggak mungkin sembuh. Gitu, yang gitu-gitu ya. Padahal 70% lihat orang datanya. bahkan tidak terasa gitu Iya, kan, iya, ya. iya, dan lihat datanya gitu kan. Sebenarnya moral rate-nya kan juga kecil Betul, sekali betul. dibandingkan penyakit-penyakit lain Ya, gitu loh. TBC itu 1 jam 11 orang meninggal di Nah, Indonesia. iya. Ya kan? Memang penyebarannya beda kan, ini penyebaran Iya, besar. iya. However, bicara tentang news hoax dan sebagainya, lu pernah baca nggak bahwa this virus katanya virus ini bisa reactivated atau bisa apa bahasa Indonesia?
reaktivasi. Iya, maksudnya bisa ketularan lagi juga kan No, saya atau artinya lu udah sembuh, Hah? tapi bisa keluar lagi nih virus. Gue sempat bicara dengan Dr. Erlina Burhan kemarin di podcast Oke. Gua nanya dan kata Dr. Erlina Burhan, yes, there is possible, ada kemungkinan bahwa ini virus bisa reactivated atau reinfections. Artinya lu bisa terkena lagi. Artinya karena sampai sekarang belum ada kepastian bahwa orang yang terkena COVID-19 itu terus jadi imun. Itu belum ada kepastian tentang itu. The funny thing yang paling lucu adalah, nanti kita ada dokter juga, kita mau bicara dengan dokter tentang hal ini, tapi gue mau nanya dulu. Ada reaktivasi, artinya mungkin virus itu bukan mati, tapi dia melemah sekali katanya dokter. Sampai tidak kelihatan ketika di swab, katanya seperti itu. Nah, ini udah kejadian di beberapa negara. Lu pernah dengar berita tentang itu? Kalau reactivation enggak, tapi Oke. reinfection iya. Oke. Nah, sekarang ada reaktivasi katanya. Oke, oh wow. I wasn't prepared for this, but oke. Enggak sih, kalau itu aku belum pernah dengar belum sih. Kalau pernah dengar ya? reinfection aku tahu, ya. Well, Jadi, hopefully it's not happening to you lah ya karena pasti ya. emang ini kan virusnya masih bermutasi terus ya, jadi Iya, orang iya, juga maksudnya nggak tahu, kita nggak tahu gitu akan bermutasi seperti apa lagi. Sepertinya tiap hari ada aja perubahan yang berbeda gitu kan. Betul. Apa yang diomongin sekarang ini bisa berubah besok loh. Ya. Iya, Jadi iya. jangan pikir apa yang kita beritahukan sekarang terus tiba-tiba semuanya besok bisa berubah karena these things change every day. Berita-beritanya semuanya berubah. Bahkan sekarang katanya, tadi kan lu mengatakan bahwa ventilator itu digunakan karena butuh Nebulizer. Nebulizer. Iya, ha. Ya, oke. Kalau Sekarang ventilator kan yang selang-selang masuk. Nah, Nah, aku nggak kayak gitu untungnya. oke. Tapi Nebulizer kayaknya aja. ventilator ada yang cuma ditaruh doang deh. Iya ya. Di Oh, Amerika aduh. Serikat pada detik ini sekarang dokter menyatakan bahwa ventilator lebih membunuh dibandingkan orang yang tidak dikasih ventilator. Oh ya. Yes, there's a news, ada berita tentang itu. Oh, Gua nggak oke, tahu I it's didn't true or know, I not, didn't tapi know. berita tentang itu dan dokter juga ngomong seperti itu. Makanya nanti ada dokter, gue juga mau tanya sama dia gitu. Maksudnya, Oke. do you know about this gitu kan? Apa nih sebenarnya yang terjadi? Nanti A, Iya, nanti iya, B. iya. Obat malaria nanti katanya bagus. Dan kemarin katanya obat malaria lebih membunuh Ke katanya. jantungnya Ke jantungnya kan? Iya, katanya. Jadi, oh, Nah, aku tuh untungnya tuh ya kami tuh sangat beruntung, we are very privileged bahwa kita salah satu orang-orang pertama yang kena itu ya, karena Ya. dengan pelayanannya juga prima sekali, belum bludak orang-orang, dan juga saat itu kan belum ada nih obat-obat yang malaria ini itu Ya, ya, kan. ya. Jadi emang the doctors kasih kita obat tuh sesuai gejala kita. ya. Artinya bukan virusnya yang disembuhkan, tapi Iya. antibodinya, Iya, imunnya. imunnya. Lu batuk pakai Jadi obat gejalanya, batuk, gitu gejalanya kan. disembuhkan untuk menaikkan immune system, Immune system, to then oke. fight off the virus gitu kan, Okay, what do basically. you feel now? I mean, sekarang setelah berapa lama ini, do you Sekarang feel aku good? merasa sehat banget Sehat kok. banget? Iya, iya. Oke. Maksudnya oke, memang waktu awal keluar rumah sakit kan karena aku kan diinfus 16 hari. 16 hari diinfus. Non-stop, Non-stop, 16 hari ya. Apa yang ditaruh, obat penurun Oh, itu panas? wah, itu banyak banget. Jadi ada antibiotik itu, ada yang diminum, ada yang disuntik. Kenapa butuh antibiotik Ada ya? yang di itu infusnya kan, karena untuk membunuh bakteri yang menyebabkan bronkonemonianya juga, karena kan bronkonemonia itu bisa disebabkan bakteri ataupun virus. Ya, oke. Tapi kan antibiotik bukan untuk virus kan? Bukan untuk bakteri, tapi kan dengan ada bronkonemonia jadi kemarin penjelasannya gimana ya, saya bukan dokter sih, cuman intinya untuk biar bakteri yang lain-lain juga nggak masuk lagi, nggak bertambah Oke. parah gitu. Jadi jangan gara-gara ini antibodi turun, bakteri Iya, masuk, and then you have a lot of iya, things di badan lu, ha-ha, makin tambah sakit iya. lagi. Oke. Jadi kayak segala obat penurun panas, terus benar-benar didoping vitamin, di infus tuh banyak banget, terus obat lambung, obat mual. Itu aku dari aku, ibu dan kakak aku tuh aku yang obatnya paling banyak. Yang paling banyak kan? Iya, heeh. Benar-benar maksudnya ada yang diminum, ada yang langsung diinfus itunya, ada yang disuntik kesininya lagi gitu, dan itu ya lumayan banyak banget sih. Jadi pas aku keluar rumah sakit kan, di rumah sakit rasanya sehat kan. Begitu keluar rumah sakit, di rumah lepas semua dopingan, lemes 4 Oh iya, hari, 5 hari. Karena udah nggak ada tuh semua Iya, asupan yang itu kayak asupan segala vitamin tuh nggak dimasukin, ada ya. gitu kan. Anyway, Sita, kan kita tahu bahwa orang Indonesia ini ada orang banyak tipenya ya, banyak ragamnya ya. Ada orang-orang yang sangat takut, parno, panik gitu ya. Iya. Adalah beberapa misalnya tetangga gue yang paniknya luar biasa gitu, tidak mau keluar rumah gitu Iya. kan, sama sekali gitu ya. Masker 7 gitu ya.
nggak bisa napas. Iya, ditumpuk-tumpuk gitu kan, aku suka bingung ngeliatnya gitu. Ada juga masyarakat yang I don't care, gue nggak peduli, gue lapar, gue mendingan keluar, gue kerja, gue makan, gitu kan intinya begitu ya. Apa Sita, orang yang pernah mengalami sendiri, oke, ini ternyata kayak begini, apa yang harus mereka lakukan saat ini menurut lo dari sisi pandang seorang pasien 01? Jadi aku sih encourage people untuk melakukan social distancing bagi mereka yang memiliki kemewahan untuk bisa di rumah gitu. Maksudnya memang ada saat-saat dimana kita harus ketemu orang, tapi ya diikutin aturan-aturan kesehatannya itu dengan masker, dengan cuci tangan dan segala macam hal yang lain-lain itu. Dan maksudnya di saat ini terjadi kan kita bisa melakukan dua hal ya, kita bisa mikir positif atau negatif. So just be positive. Just be positive in what we do ya maksudnya. Jadi di rumah kan itu banyak banget yang bisa kita lakukan, kreativitas segala macam, dan aku juga ingin bilang ke orang-orang yang sempat positif dan sudah sembuh untuk melakukan ini donor plasma sih sebenarnya, karena kita bisa sangat membantu orang-orang yang kritis, yang Udah sedang terbukti belum sih kritis. donor plasma tuh? Setahu saya Saat ya, ini saya ya? bukan dokter ya, tapi iya sudah terbukti di Jerman tuh sudah terbukti, dan orang-orang yang sudah sembuh di Jerman ngantri untuk ngasih donor plasma gitu. Oke, ini ada bagus nih. Jadi tentang donor plasma nih, ini juga masih diteliti terus dan sebagainya. Iya. Cuma masalahnya memang kalau gue pribadi, I'm too afraid untuk mengatakan, oke ini terbukti. You know, things change gitu kan. Iya, tapi kan ini tentang donor plasma itu udah dilakukan dari lama sekali untuk penyakit-penyakit yang lain pun gitu kan. This is not the first time. Oke. Gitu. Jadi memang kita orang-orang yang sudah pernah kena COVID sudah memiliki antibody, di mana jika kita terinfeksi lagi, yang dulu itu Bisa pakai itu. antibodinya aktif di hari ke-8, sekarang dalam 24 jam. Nah, karena itu antibodi kita dari plasma ditransfusi ke orang yang kritis untuk mempercepat proses Nanti gua tanya, penyembuhan. Nanti kita tanya dokter ya, ada dokter Iya, yang iya. gua suruh jawab Oke. ya. Kalau gue pribadi, let me think, oke. Vitamin C atau donor plasma? But, Personal choice. ya, tapi Ya. kalau itu help ya, Ya, why it does. not? Jadi memang kemarin kan kakak saya sudah ngelakuin donor plasma good. gitu. Itu diambil 200 cc, dan tapi untuk menyelamatkan satu orang itu butuh 300 cc. So even one person kurang gitu. Makanya I encourage people yang udah sembuh untuk melakukan itu gitu, bisa di RSPAD. Kemarin saya di RSPAD sih kami gitu, dan itu juga selain untuk transfusi darah juga untuk penelitian juga. Oke. Well, there is a hope lah ya. Pasti ada harapan-harapan tertentu gitu ya. Sita, thank you, terima kasih nih buat semua renungannya gitu kan hari ini. Tapi saya mau nyambung langsung ke teman gua. Ini adalah orang yang pernah terkena COVID juga, tapi kayaknya sekarang udah balik menjalankan tugas negaranya. Ini adalah Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, baik. Baik. Sehat. Udah sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah berapa hari lagi aktif lagi kerja di Berapa? kantor. Oke, jadi berapa hari lagi dia udah akan balik lagi ke kantor untuk aktif lagi. Oke, ini juga pertanyaan yang sama, gimana rasanya pada saat itu, terus gimana? Kayaknya beda, setiap pasien kan harusnya beda-beda ya. Iya, Some people beda. simptomnya beda, apanya beda gitu. Kalau wali kota, apakah rasanya beda? Tapi selain satu ini bro, jangan dijawab dulu, biarin dulu aja. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini di Jendela Ramadan Indonesia. After this.